ini banyak sekali peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi, hingga akhirnya izin terbang itu sendiri terbit. Kaitannya dengan peralatan AWOS ini, salah satu persyaratan atau peraturan penerbangan sipil atau biasa disebut Civil Aviation Safety Regulation adalah peraturan atau persyaratan mengenai peralatan mengenai pelayanan informasi meteorologi penerbangan atau Aeronautical Meteorological Information Service. Salah satu aturan mengenai pelayanan informasi meteorologi penerbangan ini tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM 95 tahun 2018. Dalam aturan tersebut dituangkan syarat-syarat layanan info meteorologi untuk penerbangan. Apa saja yang harus diinformasikan? Salah satunya contohnya misalkan informasi kecepatan angin, informasi tekanan udara, informasi hujan, informasi jarak pandang, dan informasi parameter lain yang nanti akan kita pelajari bersama. Nah, lalu instrumen yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan parameter-parameter tersebut apa? Salah satunya yaitu AWOS. Kita lihat di slide di sebelah bawah itu kita bisa lihat jumlah atau perkembangan jumlah bandara dan jumlah AWOS yang ada di Indonesia. Itu sumbernya yang dari AWOS itu dari BMKG berjumlah 166 AWOS, itu update di akhir tahun kemarin. Kemudian jumlah bandara itu berjumlah 340. Sampean apa bawa buku terusan dia? Bandara. Ini sumbernya saya ambil dari Perhubungan Udara di websitenya Debhut. Nah, di situ terlihat pada gambar bahwa sebenarnya pertumbuhan jumlah bandara udara ini jauh lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan dari peralatan AWOS. Nah, disinilah letak kaitannya dengan webinar siang hari ini, bahwa sesungguhnya ada potensi besar untuk mengembangkan riset di bidang meteorologi, dalam hal ini pengembangan atau pembuatan AWOS untuk memenuhi gap perbedaan laju pertumbuhan bandara dengan peralatan AWOS. Nah, seperti kita ketahui bersama juga bahwa peralatan AWOS yang ada saat ini adalah produk impor yang hampir seluruhnya adalah buatan luar negeri. Hal ini tentu saja merupakan sebuah tantangan untuk para akademisi dan praktisi untuk bersama-sama bersinergi untuk mengembangkan riset pembuatan AWOS atau peralatan-peralatan di bidang meteorologi penerbangan, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kaprodi. Nah, lalu bagaimana untuk mengembangkan peralatan-peralatan tersebut? Nah, kita tentu saja perlu ketahui terlebih dahulu dan kita kenali terlebih dahulu apa itu AWOS. Jadi nanti di sesi pertama ini saya akan mengenalkan kulit-kulitnya saja, nanti untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya akan disampaikan di sesi-sesi berikutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu instrumentasi yang digunakan dalam layanan meteorologi penerbangan adalah AWOS. AWOS ini singkatan dari Automated Weather Observing System. AWOS sendiri didefinisikan sebagai sebuah sistem terkomputerisasi yang secara otomatis mengukur parameter cuaca, menganalisis dan menyajikan data serta menyebarkan informasinya kepada pilot melalui ATC menggunakan jalur komunikasi. Jalur komunikasi ini bisa radio VHF, Navite atau ATIS. Nah, fungsi AWOS sendiri adalah secara umum untuk mengukur, mengolah, dan mengirimkan informasi cuaca untuk keperluan penerbangan. Bagian-bagian AWOS ini terdiri dari sensor-sensor, artinya lebih dari satu sensor. Kemudian ada data logger, server, klien, dan peralatan pendukung, misalkan telekomunikasi dan catur dayanya. Alur kerja AWOS terlihat di slide, itu diawali dari pengukuran
parameter oleh sensor. Jadi sensornya ini terletak di sisi-sisi runway, kemudian hasil pengukurannya diolah data mentahnya oleh data logger. Data logger ini letaknya juga berdekatan dengan sensor. Kemudian setelah diolah ini datanya dikirimkan melalui perangkat telekomunikasi, dikirimkan ke server untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini biasanya server ini ada di kantor meteorologi di bandara. Kemudian data yang sudah diproses ditampilkan produknya melalui display yang ada di kantor meteorologi ataupun kantor ATC untuk nantinya disampaikan ke pilot. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya AWOS ini tidak hanya terdiri dari satu sensor, lebih dari satu sensor. Ini sensor-sensor yang ada di AWOS, salah satunya ada sensor tekanan, sensor temperatur udara, kelembapan udara, kecepatan dan arah angin, sensor untuk curah hujan, sensor radiasi matahari, jarak pandang, sensor untuk pengukuran ketinggian awan, untuk mengetahui kondisi langit, sensor present weather, dan sensor lightning detection. Nah, ini nanti akan dijelaskan pada sesi-sesi berikutnya, bahkan nanti jika tidak cukup tadi disampaikan oleh moderator, akan ada seri kedua. AWOS sendiri ini menurut FAA itu dibagi menjadi 5 kategori. Nah, ini FAA sendiri adalah sebuah federasi yang mengatur tentang angkutan udara atau penerbangan yang ada di Amerika Serikat. Sebenarnya setiap negara ini memiliki badan sendiri untuk mengatur angkutan udara. Seperti di Indonesia sendiri ada Direktorat Sertifikasi dan Kelayakan Udara atau DSKU, biasanya disingkat DSKU. Namun belum mengatur secara spesifik tentang AWOS seperti yang ada di FAA ini. Jadi saya sementara mengambil kategori AWOS ini dari FAA. Ini ada kategori A, yaitu AWOS yang paling sederhana, dia hanya mengukur dan melaporkan altimeter. Kemudian AWOS berikutnya, kategorinya ada kategori 1, yaitu mengukur dan melaporkan altimeter. Kemudian ada temperatur udara, titik embun, kelembaban udara, dan kecepatan serta arah angin. Kemudian ada AWOS kategori 2, yaitu AWOS yang mengukur dan melaporkan semua parameter yang ada pada AWOS kategori 1 tadi, ditambahkan dengan informasi jarak pandang. Kemudian AWOS yang lebih kompleks lagi, ada AWOS kategori 3, yang menurut FAA juga, AWOS yang mengukur dan melaporkan semua parameter pada AWOS kategori 2, ditambah dengan informasi curah hujan atau akumulasi curah hujannya dan ketinggian awan. AWOS kategori 3 sendiri ini opsional, memiliki 2 tipe, yaitu penambahan sensor present weather dan atau thunderstorm. Untuk sensor opsional yang pertama itu bisa dikategorikan menjadi AWOS 3P atau 3T atau bahkan bisa dua-duanya. Nah, ini selanjutnya AWOS yang paling lengkap adalah AWOS kategori 4, ini menurut FAA. Sistem AWOS yang mengukur dan melaporkan semua AWOS kategori 3 PT ditambahkan freezing rain dan runway surface condition. Penambahan sensor kategori 4 ini juga opsional juga. Ada 4Z, 4R atau bisa keduanya yang lebih lengkap. Nah, ini saya tunjukkan produk AWOS. Secara umum ini biasanya terdiri dari pressure view, yaitu informasi altimeter setting yang terdiri dari informasi tekanan udara. Nanti kenapa sih tekanan udara menjadi informasi yang penting untuk penerbangan, nanti akan dijelaskan pada materi pada sesi berikutnya. Ini terdiri dari informasi QFA, QNS, dan QFF. Itu ditampilkan dalam pressure view. Kemudian ada juga ditampilkan dalam bentuk observer view untuk menampilkan produk-produk AWOS sesuai kebutuhan pengamat cuaca. Selanjutnya ada juga tower view, yaitu display AWOS yang ditempatkan di ATC bandara. Ini tower view ini secara informatif menampilkan produk-produk AWOS yang nantinya produk-produk ini akan disampaikan ke
diinformasikan ke pilot. Ini masih tentang produknya. Ini di dalam fiturnya ini bisa menampilkan data temperatur. Data temperatur udara ini terdiri dari temperatur itu sendiri, kelembapan, dan dew point dari pembacaan sensor melalui data logger dan server yang diupdate setiap 5 detik. Kemudian ini ada data tekanan udara. Nah, ini terdiri dari QFE, QNH, dan QFF. Apa itu? Itu kode dalam penerbangan. QFE itu nilai tekanan udara pada aerodrome. Nah, setiap aerodrome itu mempunyai ARP atau Aerodrome Reference Point, yaitu informasi mengenai elevasi suatu bandara. Kemudian ada informasi QNH, yaitu tekanan udara pada min sea level. Nilai tekanan tersebut digunakan untuk altimeter setting di pesawat. Kemudian ada data QFF, yaitu nilai tekanan udara pada min sea level menggunakan suhu aktual. Dan satu lagi ada informasi density altitude, yaitu ketinggian di atmosfer standar, di mana kerapatan udaranya setara dengan bandara. Biasanya digunakan oleh pilot untuk menentukan kinerja pesawat. Kemudian data selanjutnya ada data angin. Nah, informasi ini ditampilkan dalam bentuk parameter angin, antara lain ada wind speed, wind direction, tailwind, headwind, gust, dan crosswind. Kemudian ada juga data curah hujan. Data curah hujan ini dilaporkan dalam satuan inci atau milimeter. Data curah hujan diukur selama 1 jam terakhir dan direset setiap jamnya. Kemudian ini ada data jarak pandang. Jarak pandang yang dimaksud adalah jarak pandang mendatar di area runway. Kemudian ada data awan. Ini menampilkan informasi ketinggian awan di area bandara dan kemudian diproses biasanya menjadi informasi kondisi langit atau sky condition. Kemudian ada data lightning detector. Lightning detector ini digunakan untuk melaporkan informasi thunderstorm dalam waktu 30 nautical mile dari titik referensi di bandara. Arahnya itu dinyatakan dalam oktan kompas untuk jarak 10 hingga 30 nautical mile. Nah, ini mohon izin Bapak Ibu, saya ingin menampilkan sedikit video sebentar. Ini adalah riset yang sudah dilakukan atau rekayasa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan BMKG, tetapi ini masih dalam proses awal karena tema pada siang hari ini berkaitan dengan riset, maka saya ingin menunjukkan video ini sebentar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika persembahkan produk-produk inovasi multisektor. Automated Weather Observing System IRM Avia 1.0 oleh Kedeputian Ilskalrek Jarkon merupakan sistem monitoring cuaca yang bersifat modular dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. AWOS ini dapat dikonfigurasi sepenuhnya untuk memberikan informasi real-time secara terus-menerus mengenai kondisi cuaca bandara. Sistem ini dikembangkan oleh tenaga ahli dalam negeri dan disesuaikan dengan karakteristik bandara di Indonesia. Yogyakarta International Airport merupakan satu-satunya bandara yang telah menggunakan AWOS IRM Avia 1.0 ini. Nah, baik, terima kasih. Semoga internetnya atau jaringannya tidak tersendat, videonya bisa dilihat secara maksimal. Jadi rekan-rekan di BMKG di Pusat Instrumentasi ini sudah mengembangkan atau membuat AWOS, tapi masih dalam tahap awal. Itu tahun lalu install di YIA di Jogja, tanggal 6 April 2019. Tahap awalnya ini masih berupa penggabungan atau penggunaan logger dan sensor, kemudian kita membuat interface dan pengembangan database, lalu softwarenya untuk tampilan atau GUI-nya. Ini masih dalam tahap awal.
Nah, ini kita lihat di gambar tampilannya. Ini yang sudah diinstal di IA, kita masih pasang di sana, masih beroperasi. Kemudian lalu apa peluang riset ke depan sebenarnya? Yang pertama tentu saja masih ada peluang-peluang untuk penyempurnaan sistem yang ada, kemudian pengembangan softwarenya tentu saja, karena softwarenya ini masih belum sempurna untuk kategori AWOS yang sudah tersertifikasi. Begitu juga ada peluang riset untuk pengembangan hardware-nya. Mungkin nanti rekan-rekan di Untak atau rekan-rekan yang hadir di sini bisa mengembangkan sensor ataupun data loggernya. Kemudian peluang risetnya juga bisa dalam peningkatan TKDN, yaitu memaksimalkan dalam negeri, komponen dalam negeri, atau juga peluang riset untuk studi kelayakan yang sudah ada. Dan yang terakhir mungkin peluang untuk riset di bidang meteorologi penerbangan atau peralatan bidang meteorologi penerbangan selain AWOS, yang nanti akan disampaikan di sesi setelah saya ini, akan disampaikan oleh Mas Sugiarto. Apa saja sih peralatan-peralatan yang ada di bidang meteorologi penerbangan. Demikian materi selayang pandang tentang peralatan AWOS yang dapat saya sampaikan. Harapan kami semoga dapat dipahami dan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan riset di bidang meteorologi penerbangan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maulana. Jadi sekilas ini tadi riset tentang BMKG masih ada cukup banyak peluang yang tercatat oleh saya, antara lain tadi penyempurnaan sistem, kemudian pengembangan software dari AWOS tadi, kemudian pengembangan hardware baik sensor maupun data lognya, kemudian pemaksimalan komponen dalam negeri, kemudian alat-alat lain selain AWOS begitu. Nah, ini harapan kita juga nanti kira-kira kalau mau mengembangkan prosesnya seperti apa, nanti mungkin bisa kita diskusikan kembali bersama rekan-rekan dari BMKG begitu. Baik, terima kasih. Setelahnya materi selanjutnya dari Pak Bapak Sugiarto, yaitu tentang instrumentasi meteorologi penerbangan dalam mendukung keselamatan penerbangan di Indonesia. Kepada Pak Sugiarto kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak dan Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kaprodi yang telah memberikan sambutan terkait webinar pada siang hari ini. Kemudian Pak Maulana juga dari BMKG yang telah merangkul kita semua sehingga kita bisa sharing dengan teman-teman di Untak, kemudian hadirin semua pada siang hari ini. Kemudian pihak penyelenggara yang telah memberikan wahana bagi kita untuk sharing ilmu terkait dengan instrumentasi meteorologi yang ada di BMKG terkait dengan keselamatan transportasi penerbangan. Mungkin pada siang hari ini sifatnya tadi menyambung dengan paparan dari Pak Maulana bahwa tadi telah dijelaskan selayang pandang tentang bagaimana AWOS itu bekerja, kemudian apa yang telah BMKG lakukan terhadap kemandirian untuk instrumentasi itu sendiri. Kemudian nanti sedikit akan kita sharing apa saja sih peluang selain AWOS itu sendiri sebelum kita akan membahas AWOS itu lebih detail di paparan selanjutnya. Kemudian posisi AWOS sendiri pada pertukaran data meteorologi secara garis besar itu posisi AWOS itu di mana. Kemudian instrumentasi yang lain itu mengisi porsi yang mana, informasi yang mana yang harus disampaikan. Kemudian keterkaitan AWOS dengan peralatan yang lain seperti apa.
Sebelumnya Bapak dan Ibu mungkin bisa sharing kepada kami terkait hal-hal mengenai instrumentasi meteorologi, kemudian masih terkait dengan acara ini, beberapa riset yang telah kami lakukan juga terkait dengan LLWOS pada tahun 2016, kemudian sempat juga bersama Pak Maulana ikut di perekayasaan AWOS, kemudian pada tahun 2017 juga ada kegiatan di Ristek Dikti. Dan ini mungkin karena di sini banyak mahasiswa, teman-teman mahasiswa mungkin akan dibahas sedikit kira-kira apa nih yang bisa kita ambil, mungkin inspirasi untuk tugas akhir ataupun skripsi, kira-kira seperti apa, kemudian bahannya seperti apa yang bisa dilakukan untuk skala riset universitas. Yang pertama, sebelum kita akan membahas peralatan meteorologi untuk penerbangan satu persatu selain AWOS ya. Jadi pertama kali acuan kita dalam untuk mendeploy peralatan meteorologi penerbangan, kita harus ingat regulasi umumnya, yaitu garis besar internasional diatur pada ICAO. Kemudian dulunya diawali dengan Konvensi Chicago tahun 1944. Di situ diatur semua tentang regulasi penerbangan, baik itu registrasi pesawat, bagaimana sertifikasi personelnya, kemudian bagaimana keselamatannya, kemudian bagaimana tentang meteorologinya, semua diatur dalam ICAO. Kemudian produk turunannya kita harus cari referensi juga bahwa dari konvensi tersebut diturunkan pada Aneks 3. Di situ lengkap mengatur bagaimana metode pertukaran data, bagaimana proses data itu diobservasi, personilnya seperti apa, kemudian bagaimana penempatan peralatannya, di sisi mana bandara yang ditempatkan alatnya, bagaimana proses instalasi dan sebagainya, itu khusus diatur di Aneks 3 ICAO, yaitu layanan meteorologi untuk navigasi udara internasional. Nah, posisi Indonesia sebagai anggota ICAO berarti kita harus mengikuti aturan yang telah ada di ICAO, sehingga kita tidak bisa mengatur regulasi sendiri karena kita bersifat sebagai anggota ICAO. Kemudian posisi layanan meteorologi juga telah didetailkan di tadi Pak Maulana, salah satunya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, kita tahu bahwa posisi meteorologi menjadi mandatori negara untuk menyediakan berita cuaca supaya menjamin keselamatan transportasi penerbangan. Kemudian secara teknis, BMKG mempunyai undang-undang payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Di situ lebih detail lagi apa saja yang harus kita layani, khususnya untuk meteorologi penerbangan, seperti itu. Jadi sebelum kita mendeploy suatu peralatan, kita harus tahu dasar hukumnya seperti apa, kemudian peraturan turunannya, itu bisa menjadi referensi teman-teman semua untuk mengetahui beberapa hal tentang peralatan meteorologi ada di payung-payung hukum ini. Kemudian tadi Pak Maulan juga telah memaparkan tentang layanan informasi penerbangan. Mungkin secara lebih terperinci ada 4 klaster informasi penerbangan yang menjadi sifatnya mandatori oleh ICAO. Jadi sifatnya harus tersampaikan untuk setiap operator penerbangan. Yang pertama adalah mungkin meter atau spesi, ini istilah baru mungkin bagi beberapa teman-teman. Jadi mungkin kalau tadi AWOS, produknya seperti apa sih realnya? AWOS itu sendiri nanti produk realnya adalah berupa meter atau spesi, yaitu nama sandi pelaporan cuaca rutin untuk penerbangan. Di situ tadi nanti suhunya berapa, kemudian tekanan udaranya berapa, anginnya berapa, kemudian ketika terjadi hujan itu hujannya berapa, itu dilaporkan dalam meter atau spesi, seperti itu. Kemudian untuk klaster yang kedua nih, klaster yang kedua mungkin sedikit tidak terkait AWOS, tapi masih dalam bagian layanan informasi penerbangan, yaitu TAFOR, Terminal Airborne Forecast. Di situ akan memberikan gambaran cuaca aerodrom atau bandara 24 jam seperti apa. Jadi pihak dari operator penerbangan bisa melakukan strategi operasi yang sesuai dengan perakiraan yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga adalah AirMed, SIGMED, kemudian WindSear, kemudian Aerodrome Warning. Ini kaitannya dengan peringatan terhadap keselamatan penerbangan. Jadi ketika ada fenomena cuaca yang signifikan, Bapak Ibu ketika misalkan angin kencang dalam bentuk WindSear dengan kecepatan yang tinggi dalam waktu yang singkat mendadak, itu sangat berpengaruh terhadap
take off dan landing pesawat, dan itu harus kita informasikan dalam satu cluster warning seperti itu. Kemudian ada juga volcanic ash, tropical cyclone advisory, jadi kita juga harus menginformasikan dengan peralatan yang ada terkait sebaran debu vulkanik ketika terjadi erupsi. Jadi pesawat dapat menentukan rute yang aman seperti itu, karena sifat dari debu vulkanik sangat berbahaya ketika terhisap pada mesin pesawat seperti itu. Jadi dari 4 klaster informasi ini, BMKG dengan instrumennya sebagai operator kemudian akan bekerja sama dengan Airnav sebagai pihak yang langsung berinteraksi dengan operator maupun dengan pesawat terbang secara langsung dengan sistem komunikasi Airnav. Jadi seperti itu. Kita yang telah mengoperasikan peralatan, kita mendapatkan informasi, kemudian kita teruskan ke Airnav untuk diseminasi informasi ke pilot ataupun ke operator di ground. Kemudian secara garis besar, Bapak dan Ibu hadirin semua, secara garis besar ada beberapa peralatan, meskipun pada siang hari ini hanya 6 yang kami tampilkan, tapi sebetulnya ada beberapa peralatan lain. Tapi inilah salah satu yang dibutuhkan di operasional penerbangan. Yang pertama nanti akan lebih detail dibahas oleh kawan-kawan adalah AWOS ya. Ini merupakan primary di sini, bersifat primer karena banyak informasi tentang take off dan landing yang didapatkan dari AWOS ini sendiri. Kemudian tadi terkait cluster wind shear, ada juga peralatan namanya low level wind shear alert system. Jadi memberikan peringatan dini ketika ada angin yang sifatnya kencang dan mendadak yang membahayakan take off dan landing. Kemudian yang ketiga adalah radar cuaca atau weather radar. Di sini yang dioperasikan di Indonesia namanya Doppler weather radar ya, menggunakan sifat Doppler. Kemudian yang keempat adalah wind profiler radar. Ini kaitannya nanti dengan wind shear juga. Kita ingin tahu angin di atas bandara itu berapa kecepatannya, kemudian di lapisan-lapisan berapa meter itu kecepatannya berapa juga, arahnya kemana, sehingga menjadi informasi tambahan juga untuk take off dan landing. Kemudian masih ke tadi radio sonde. Ini radio sonde untuk mendapatkan cuaca udara atas. Jadi kita ingin tahu profil cuaca di atas itu seperti apa. Karena tidak mungkin kita melakukan pengukuran suhu di dasar untuk mengetahui informasi di atas. Itu akan susah karena sensor suhu akan menerima informasi ya untuk lokasi di pemasangan. Kemudian ada namanya radio sonde, yaitu kita untuk melakukan pengamatan cuaca di atas menggunakan balon yang diterbangkan, mungkin akan kita lihat sebentar. Kemudian yang keenam juga kita mengoperasikan LIDAR, Light Detection and Ranging, untuk mendapatkan beberapa parameter juga termasuk wind shear, kemudian sebaran debu vulkanik, kita juga menggunakan LIDAR juga. Tadi mungkin telah disinggung Pak Maulana, di sini akan membahas bagaimana sih posisi AWOS dengan instrumentasi tadi 2-6. Nah, AWOS ini kenapa dikatakan primary? Karena sifatnya dia melakukan pengukuran in situ. Mungkin bisa dilihat bahwa di beberapa sisi runway itu dipasang peralatan AWOS untuk mengetahui real cuaca di situ seperti apa, suhunya, tekanannya berapa, karena kaitannya langsung dengan setting ketinggian pesawat, kemudian kondisi landasannya itu seperti apa, ketika terjadi hujan bagaimana, kemudian mengetahui ketika pilot akan take off dan landing seberapa jauh mata mereka bisa mendaratkan pesawat, bagaimana jelas mata mereka terhadap antara runway dan pandangan mereka, itu mutlak menjadi primary dari AWOS sendiri. Jadi ini merupakan instrumentasi primer karena sifatnya berada in situ, sedangkan nanti peralatan berikutnya menjadi pelengkap sifatnya, meskipun sifatnya tidak kalah penting, tapi sifatnya lebih primary AWOS ini. Kemudian ini adalah salah satu bahaya dari wind shear. Mungkin Bapak dan Ibu, ini adalah ilustrasi bagaimana sih angin kencang dalam posisi mendadak itu bisa membahayakan pesawat. Jadi ketika Bapak dan Ibu melihat pertumbuhan awan hitam mendung yang berpotensi hujan, di situ erat kaitannya dengan wind shear ataupun angin yang datang dengan kecepatan
tertentu dengan waktu yang tiba-tiba itu sangat membahayakan pesawat ketika kita tidak aware terhadap informasi itu. Jadi sifatnya saat pertumbuhan awan itu menghasilkan sirkulasi angin di bawah awan itu sendiri. Kemudian ketika pesawat datang kemudian berhadapan dengan headwind atau angin yang mengarah ke pesawat, itu juga akan berakibat dengan daya dorong pesawat itu sendiri, gaya angkat, kemudian saat dia proses landing, ketika pilot tidak aware dengan informasi ini, maka bisa terjadi accident karena pilot tidak bisa menentukan akselerasi mereka dengan angin yang mendadak tersebut. Kemudian tailwind juga sama, ketika pilot akan mendaratkan dengan kecepatan konstan yang telah diatur oleh kabin pesawat, dia sudah setting, ternyata ada angin tiba-tiba mendorong dari belakang, itu bisa menjadikan pesawat off runway, bisa kecepatannya lebih cepat daripada yang dia perhitungkan karena sifat angin tadi mendadak dan tidak ada peringatan dini sebelumnya. Ini posisi pentingnya wind shear. Dan wind shear ini bisa dituangkan, yang pertama pada bagian kiri, Bapak Ibu lihat, inilah sistem yang kita sekarang operasikan di 3 bandara utama kita. Di Soekarno-Hatta International Airport, kita telah mengoperasikan LLWOS, Low Level Wind Shear Alert System, dalam bentuk jaringan anemometer. Ini mungkin bisa menjadi bahan riset juga sebetulnya untuk nantinya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan tema LLWOS untuk riset, jadi menggabungkan beberapa sensor angin, bisa menggunakan fotodioda, rangkaian fotodioda, optocoupler, kemudian nanti bisa cetak fan-nya dengan 3D printer, kemudian macam-macam metode pencetakan ini anemometer ya, bisa dibuat anemometer, kemudian bisa dikumpulkan dalam satu jaringan menggunakan IoT, mungkin Bapak dan Ibu menggunakan Arduino sebagai proses data, kemudian menggunakan Wemo sebagai pengumpul data seperti itu, supaya masing-masing sensor anemometer itu mengelilingi bandara, dan kemudian diproses bisa membuat berbasis IoT keterkaitan data mereka, kemudian akan menginformasikan, oh ini angin 25 knot dari arah ini, kemudian dari sisi yang sana juga sebaliknya memberikan informasi warning bahwa ada angin dengan kecepatan sekian. Jadi langsung menginformasikan, diproses dalam server, oh bisa mengeluarkan warning gitu. Jadi jangan take off di runway ini karena ada potensi angin dengan kecepatan sekian, seperti itu. Jadi banyak yang bisa dilakukan dengan LLWOS ini, dengan riset menggunakan Arduino bisa, kemudian bisa memanfaatkan IoT, memanfaatkan optocoupler untuk membuat anemometer. Kemudian ini hanya jaringan in situ, tapi untuk LLWOS sendiri bisa juga memanfaatkan peralatan lain supaya data wind shear itu lebih optimal. Karena apa? Karena kita tahu sendiri sifat angin bersifat secara global dalam lingkungan yang luas ya, dalam area yang luas. Sedangkan anemometer ini terbatas untuk lingkungan runway saja, sedangkan pesawat kan datang dari mana saja. Kemudian kita perlu menambah jaringan jangkauan pengamatan angin kita, yaitu ada tambahannya weather radar ataupun radar cuaca. Kemudian ada juga LIDAR, nanti akan kita bahas. Jadi sifatnya saling keterkaitan nanti. Jadi area yang tidak mampu dijangkau oleh anemometer akan ditutup oleh LIDAR. Kemudian LIDAR juga terbatas, hanya sampai mungkin 10-20 kilo paling jauh jaraknya. Kemudian akan ditutup oleh weather radar, nanti akan kita bahas karena jaraknya bisa sampai 250 km, kemudian cakupannya lebih luas seperti itu. Di sini salah satu yang paling banyak kita operasikan di Indonesia, 43 lokasi, telah dilengkapi dengan radar cuaca ya. Jadi terminologi radar sendiri merupakan singkatan dari radio detection and ranging. Mungkin Bapak dan Ibu telah familiar, salah satu instrumen yang menggunakan radio elektromagnetik untuk dipancarkan ke atmosfer, kemudian nanti akan dipantulkan balik oleh presipitasi untuk didapatkan fenomena cuaca ketika mengenai objek. Kemudian akan diproses ke server seperti itu. Ini adalah contoh radar cuaca dalam menghasilkan informasi wind shear di sini. Jadi pada potensi jarak tertentu dia akan tertangkap oleh radar, kemudian akan didiseminasikan oleh BMKG seperti itu.
Kemudian komponen utama dari radar sebetulnya ada satu radom ya. Di dalam radom itu sendiri terdiri dari antena, kemudian selanjutnya pada bagian 3 adalah transmitter. Transmitter ini merupakan pembangkit sinyal ya. Jadi tadi kan ada gelombang elektromagnetik yang dipantulkan, yang dipancarkan kemudian dipantulkan menggunakan transmitter ini. Bentuknya bisa berupa klistron ataupun magnetron ataupun solid state di situ. Kemudian ketika mengenai objek seperti hujan akan diterima oleh receiver. Setelah itu akan dilakukan pemrosesan sinyal, kemudian datanya akan diolah oleh server pada bagian 6 seperti itu. Ini pada bagian gambar bawah adalah contoh antena yang berada di radom. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat bola di atas gedung, ukurannya besar, itu di dalamnya adalah antena untuk radar itu sendiri. Kemudian kabinet di situ berisi dari komponen 3 sampai 6 di situ semua. Kemudian transmitternya warna merah. Mungkin ini hanya salah satu contoh radar untuk sebagai bayangan di sini. Kemudian radar juga terdiri dari beberapa tipe untuk X-band untuk jangkauan kecil, kemudian ada C-band juga, frekuensi C-band untuk jangkauan menengah, kemudian S-band. S-band ini sendiri untuk cakupan luas, jadi jaraknya lebih jauh daripada tipe X-band ataupun C-band seperti itu. Mungkin untuk perekayasan juga telah dimulai oleh konsorsium BMKG, kemudian ITB, kemudian BPPT juga saat ini tengah rekayasa radar ini sendiri, masih dalam tahap awal. Mungkin ini bisa menjadi juga bagian dari inspirasi juga untuk perekayasaan seperti itu, karena selama ini radar kita full semuanya impor, dan saat ini riset juga masih terus berkembang, belum mencapai hasil yang istilahnya final, masih terus berkembang oleh konsorsium seperti itu. Kemudian wind profiler radar kita juga punya instrumentasi ini. Jadi apa sih bedanya antara radar tadi dengan wind profiler radar? Jadi ketika radar itu yang weather radar biasa melakukan scanning ya 360, kemudian mempunyai elevasi sampai beberapa elevasi, jadi sifatnya radial. Tapi untuk wind profiler ini sendiri menutup blind spot, karena antena radar itu sendiri tidak bisa secara vertikal mengukur di bagian atasnya. Mungkin kita lihat antena di sini, dia tidak bisa mencapai jangkauan di atasnya. Artinya ada blind spot di situ. Nah, inilah yang dilengkapi oleh radar wind profiler. Jadi dia mengukur hanya di vertikal saja, di beberapa lapisan, kemudian akan diukur arah dan kecepatan anginnya seperti apa. Jadi sifatnya saling menutupi antara radar cuaca dengan radar wind profiler. Dan di Indonesia sendiri rata-rata menggunakan frekuensi 1300 MHz ya untuk radar wind profiler. Ini peralatan ini telah kita implementasikan di Lombok, kemudian di Ngurah Rai, kemudian di Manado juga kita operasikan seperti ini. Dan sifatnya sama untuk windshear juga, untuk mengetahui profil angin di atas aerodrome seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah radio sonde. Radio sonde ini sendiri tadi menjelaskan di awal bahwa sifatnya kita terbatas untuk melakukan pengamatan in situ, sedangkan data untuk penerbangan kita wajib untuk mempertukarkan data di seluruh wilayah kita untuk dipertukarkan ke WMO. Jadi untuk membuat rute pesawat itu kita harus tahu karakteristik angin di beberapa lapisan, kemudian nanti akan digabungkan dengan data-data negara lain sehingga menjadi satu jaringan pengamatan global. Nah, radio sonde ini mengisi posisi di situ. Jadi untuk menghasilkan arah dan kecepatan angin pada lapisan tertentu, pada ketinggian tertentu, itu didapatnya dari GPS. GPS kemudian diterbangkan menggunakan balon, kemudian di situ juga dilengkapi sensor tekanan udara dan suhu, akan diterbangkan secara vertikal, dan di situ tinggal GPS-nya akan dikalkulasi. Dia berterbangan dari titik ini ke titik ini, kemudian jaraknya berapa, waktu yang ditempuh berapa, kemudian sudutnya berapa, itu nanti akan dihasilkan kecepatan dan arah angin pada ketinggian dia berada, seperti itu, menggunakan barometer tadi sebagai indikator
salah satu pelengkap ketinggian, kemudian dikorelasikan dengan GPS seperti itu. Ini juga bisa menjadi bagian riset. Jadi bisa menggunakan, mungkin yang lebih familiar menggunakan Arduino ataupun Raspberry ataupun pemrosesan sejenis, ini bisa dilakukan karena sifatnya transmitternya pada bagian kanan kecil ya, mungkin bisa dihubungkan dengan microcontroller yang kecil, kemudian dilengkapi GPS, U-Blocks, kemudian sensor-sensor suhu dan kelembaban yang kecil-kecil sifatnya untuk riset, kemudian tekanan udara, kemudian pada bagian bawah bisa menggunakan receiver ya, radio receiver seperti itu. Jadi sifatnya bisa point to point ataupun tracking radio. Jadi secara riset ini sangat mungkin untuk dilakukan gitu untuk teman-teman di Untak untuk bisa menjadi inspirasi skripsi ataupun lainnya, karena sifatnya barangnya untuk skala riset ada di pasaran, tinggal kita membuat nanti ketika berhasil baru skala produksinya bisa ditingkatkan lagi kualitasnya seperti itu. Jadi intinya sensor-sensor kecil diterbangkan, kemudian ada di GPS-nya juga, nanti datanya akan diolah menjadi data tadi arah kecepatan angin, kemudian suhu di ketinggian situ berapa, tekanan berapa, seperti itu. Karena kaitannya ini nanti akan digabung untuk membuat rute penerbangan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah LIDAR. Kita juga mengoperasikan LIDAR juga untuk pengamatan windshear ya. Jadi ada windshear juga kita diamati dengan LIDAR, kemudian kita ingin mengamati aerosol untuk ketika ada letusan gunung berapi, kita trackingnya menggunakan LIDAR, karena LIDAR ini sifatnya memantulkan pantulan balik dari aerosol ketika dia mengenai. Kemudian apa sih tadi kita telah bahas untuk mendapatkan windshear, ada LIDAR, ada anemometer, kemudian ada radar. Kenapa harus ada LIDAR? Nah, sifatnya radar itu sendiri, radar cuaca, dia hanya bisa menampilkan data angin itu ketika ada presipitasi atau hujan. Jadi ketika cuacanya clear, radar cuaca tidak mampu memberikan arah dan kecepatan angin. Nah, inilah posisi ini ditutupi oleh LIDAR. LIDAR ini sendiri bisa bekerja di semua cuaca, dia sifatnya menggunakan cahaya dengan panjang gelombang sekian, dia akan menerima pantulan baik dari aerosol yang ada di atmosfer, hamburannya berapa, kemudian akan diolah menjadi informasi-informasi cuaca maupun tadi aerosol lain seperti itu. Kemudian ini juga bisa dilakukan untuk riset kualitas udara. Mungkin kira-kira itu ya garis besar peralatan-peralatan instrumentasi untuk penerbangan. Ada beberapa teman-teman mungkin bisa melakukan dengan skala riset nih, karena barangnya beberapa ada di pasaran dan mungkin sekali ketika kita membuat prototipenya dan bisa diimplementasikan. Mungkin kira-kira itu saja pemaparan dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Sugiharto atas paparannya. Jadi intinya masih cukup banyak